Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak, saya betul-betul bangga karena Pak Haji Dokter sejak lama kontak ini dengan Abah dan Pak Ketua juga. Nampaknya selama Abah di Indonesia dan terjangkau walaupun telat isin tegaduh rarai oge Bu ya, tapi Abah akan hadir khususon untuk haji khusus 2018. Kenapa? Karena ini seringkali Abah menyampaikan patut diteladani. Membangunkan dini hari itu bukan hal yang mudah Bu ya. Ini makluh ya Allah yang tilik pangpayuna teh kan Pak Haji Efi. Eta teh tiap pungi geus sabaratus hari dari 2018 sampai dengan 2025 ini, gitu kan? Sudah 2000 hari barangkali ya. Iya, bayangkan udah 7 tahun kita. Dan kenapa? Karena itu waktu di Tanah Suci saya sampaikan Pak Haji Efi ada satu amalan. Yang amalan itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan terus mengalir wa in qalla, walaupun sedikit ya, adwa muha wa in qalla. Ada amalan yang dicintai oleh Allah, amalan itu akan menumpuk menjadi gunung, dan gunung itu akan menjadi gunung yang permata berlian yang sangat bermakna, yakni amal yang penuh dengan kemuliaan. Apa itu? Membangunkan qiyamul lail. Ya. Itu yang pertama, sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu selama Abah connect di tengah 189 grup umroh dan haji. Eta Bu ulah kira-kira ngahapunten jadi tilik-tilik lamun geus tilik-tilik ngagugakeun langkung ti hiji atau saya wassalam gitu nya. Jadi tapi inilah Pak Haji Efi yang luar biasa. Dan jangan berhenti karena itu menjadi amal yang akan menjadi gunung berlian, gunung permata yang ditamsilkan dengan kita menghantarkan jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan sampai ke kuburan, maka 3 kirot akan kita dapatkan. Apa 3 kirot itu? 3 gunung emas berlian. Ya, 3 kirot itu Bu, yang akan diberikan. Apanya itu? Keutamaannya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini Abah ingin menyampaikan ada 3 amalan yang amalan itu akan mendapatkan kasih sayang Allah. Ya, kalau para alim ulama menyatakan rindu terhadap kasih sayang Allah. Materi ini Abah sampaikan kemarin hanya tidak direkam karena HP-nya ditahan. Di ini Abah itu ngisi sebulan sekali di pesantren kemanusiaan di apa Bu, yang dibangun oleh Belanda Bu, ngecaket aja Sukamiskin. Di Sukamiskin ya, itu dari Menteri, Ketua KPK Pak Akil Muhtar ketuanya, sampai menyatakan Abah cenah tong mepene wae cenah ka abdi teh ditahan we cenah. Nah teu bongana cenah balik gitu. Tapi kan Abah menyatakan bahwa tidak ada yang kebetulan. Bapak-bapak, Pak Menteri ya 17 tahun. Pak Akil Muhtar seumur hidup. Belum yang lainnya. Yang paling itu teh dana bos. Berapa? 6 tahun. Kepala SD dari Sukabumi. Tidak ada yang kebetulan. Semua itu sudah kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Cenah abdi mah da difitnah, abdi mah itu mah terserah. Abah malah terang. Yang jelas mah bahwa itu semua kudrat dan iradat Allah. Patut disyukuri. Bapak, saya mulai jadi pembimbing ibadah haji itu umur
27 tahun saya katakan. Bagaimana Nandang Koswara berlari ke Gua Hiro 4 kaos habis. Bagaimana saya mengajak ke Hajar Aswad sampai dilarang, ini presiden buruk, standarnya terlalu tinggi, ya kayak begitu. Sekarang geus jibeuh 128 kilo saya katakan ya. Dan sudah ikhtiar, Pak Dokter, abdi teh ikhtiar terakhir itu pakai insulin itu. Yang 2.400.000 satu kali tojos, leuleus Pak. Geus alim abdi teh, wayah nambah 3 kali nojos Bu, 11 kilo lah turunnya Bu. Pamari teh tapi leuleus, mual Bu. Oyok, aduh muter teh gitu nya. Ninggal bojo we anu teu muter teh gitu. Aduh, nah nasi cik na ayah naon anu katinggal ku ayah membuat nikmat tinggal mamah we kayak gitu nya. Aduh bisa wae cenah. Emot ka ieu profesor rencangan di kampus Bu. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam, ini siapa? Abah banyak hilap deui. Iya cenah Abah. Abdi teh name soca katarak dua-duanya. Di netra cenah Abah ada yang BPJS. Mohon. Da jarak caketing Abah teh cenah teka tinggal Abah teh cenah gede ngebelegbegna teh cenah teka tinggal cenah. Tapi cenah mun ngalangkung nu geulis brai we cenah kitu. Eta si profesor dikasih meuleut ka Abah teh. Jangan pun teu kapegeran. Aduh, cenah oh kitu Prof. Mun cenah Abah sok emot teh ka Abah. Naon cenah ya anu teu leuleus cek pun bojo teh. Anu teu meriam geus ditojos. Bu, abong-abong kanal Abah teh. Beras 1 2 3 4 5 6 sampai 10 berapa Dokter? Tadi anu katilu kalinya ta subuh kayak cenah aya siapnya. Nah, kayak cenah dibekal ku ayahnya tajoskeun mung teuing cek Abah teh gitu. Di ini Pak, aduh. Seperempat jam setelah itu mual Pak. Lieur gitu. Naon atuh lihat tinggal mamah we seger teh Abah teh gitu nya. Jadi ibu-ibu memang saya katakan di depan para petahana di tahanan Sukamiskin, mereka makan bersama. Tapi Abah cenah mepene we jeung mepene, bukan mepene. Saya katakan bahwa ini adalah anugerah dari Allah. Seperti halnya saya dianugerahi sekarang itu, Pak, lumpat oge Pak, geus ripuh cek abdi teh. Awak gede kudu dileutikan, tuur nyeri. Iwal tuh bisa lompat teh dina cai we da ngoleang cek abdi kitu nya. Kan dina cai bade lompat kumaha we kalem kitu nya. Dina cai we Pak, ayeuna mah aduh punten lain singa ieukeun Pak, Bu, disyukuri ya oleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Ibu, kenapa kita harus rindu kasih sayang Allah? Pada kesempatan ini khususon buat ibu dan bapak yang doanya seringkali di sepertiga malam. Ya. Pertama, ibu dan bapak, bahwa 3 amalan yang akan mendapatkan kasih sayang Allah adalah 1, innallazina amanu. Orang-orang yang beriman. Yang kedua, wahajaru, orang-orang yang hijrah, menumbuh kembangkan perubahan menuju kepada hal yang lebih baik. Amalan yang ketiga adalah wajahadu fi sabilillah, berjuang mengerahkan seluruh totalitas potensi dirinya untuk berjuang di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah, itulah orang-orang yang merindukan kasih sayang Allah. Jadi pantas ketika Allah menyatakan kemarilah jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ibu dan bapak, adakah amalan yang ibu terlewatkan selain amalan yang afdhaliyah ketika haji? Lengkap semua. Saya berenung. Abah kan nembe 4 kali Pak jadi pembimbing ibadah haji tanya 2014 cedera ini lutut Abah di Hajar Aswad ya. Kedua dengan bapak dan ibu 2018. Ketiga pasca Covid 2022 dan yang keempat 2024 ya. Wabasri disampaikan ada pertemuan, ada, tapi mudah-mudahan mohon doanya kalau kiat-kiatnya mana udah ada di ibu dan bapak pada piknik kamana bae oge moal hariwang. Kenapa? Karena itu ada pendidikan Pak Haji Epi. Ketika Abah telat juga kalem Pak Haji Epi iyalah cek Abah teh katanya orang yang selalu bangun di sepertiga malam itu akan terasah hatinya, akan terjaga Bapak dan Ibu, yakin itu. Daripada sekarang kita
beli kakak hayam lebih baik pimping nah hayam. Kenapa? Sama kakak kamu seep. Ya punya. Terus daripada kita sekarang ini makan sesuatu yang dilarang tidak boleh kata dokter, lebih baik kita makan yang dibolehkan oleh dokter. Ya, artinya apa? Bahwa kita diajarkan untuk meraih surganya Allah. Ya, surganya Allah Subhanahu wa taala di mana iman, hijrah, jihad. 3 amalan itu yang akan mengundang kasih sayang Allah. Dan yang akan masuk surga itu adalah orang yang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak dan Ibu, semua sepatu sekarang logor, Pak. Sepatu logor aja Pak. Makanya sepatu abah teh di kos kakian, Bu. Allahu Akbar. Ayo waktu 2018 tak acan dia mah. Di 2004 abah teh ya. 2004 teh berarti abah teh memasuki usia ke 58. Sekarang 59. Pak Geto 60 ji. Di kos kakian di sepatuan. Setelah ditojos 3 kali, Bu, turun 11 kilo, terkedah mah. Biasa di kos kakian. Kan tengah ganyal teuing tak kieu. Biasa sila bu ayeuna mah. Dihanap teh kitu da ieu teuing kitu tanya. Da ningal sangu teh biasana mah 3 kali 2 kali ieu mah ayeuna mah Bu ningal remeh sakieu wae. Allahu Akbar, Bu. Teu aya Pak Dokter. Nafsu teh. Rek dipaksakeun we da izin gitu. Bisa wae teh Abah. Aduh, ya Allah rekayasa ilmiah gitu kan mata Abah mah konsul ka Pak Haji dokter kayak tapi di doa mah Abah mah kayak bade ngaos di haji khusus mah bade pesen resep juga Abah gitu nyalah lah seueur dokter ayah mah gitu pun bojo teh bon target 72 kilo teh udah 72 kilo operasi ini teh operasi lagi iya tuh kena dioperasi deui ayeuna mah teu ahlinya dioperasi teh cawar dokter rencana dokter Agung dan dokter Siadi ya dokter Aswapat nu mengoperasi itu Bu Pak ya ulaika yarjuna rahmatullah tidak hanya mencurahkan kasih sayang saja tetapi Allah menganugerahkan wallahu ghafurur rahim Allah memberikan ampunannya ingat Bapak dan Ibu ada seorang pemuda menghadap baginda Nabi ya Rasul mohon maaf, sekarang ini sudah sering Abah menyampaikan saya ini ingin masuk Islam ya Rasul tapi saya nggak mau dilarang mabuk-mabukan dilarang mencuri dilarang membunuh dilarang berzina saya ingin tetap itu kebiasaan saya untuk dapat saya lakukan kata pemuda itu apa kata Rasulullah oh silakan saja itu kan pekerjaanmu ya. Tapi kamu mau masuk Islam iya saya ingin masuk Islam apa sih amalan Islam itu satu aja, jangan bohong. La takzib au la tukazib. Jangan bohong. Mau membunuh, mau mencuri, mau berzina, silakan. Mau mabuk-mabukan, silakan. Oh gitu. Ternyata Islam itu ringan, katanya. Udah, saya syahadat. Udah jadi baiat dan masuk Islam waktu itu. Mudah-mudahan nggak jemu ya mendengar kisah yang sering kali ibu dan bapak dengar. Pulanglah pemuda itu sampai di rumahnya, lalu dia ada arak yang biasa dia minum, nyekek botol ya gitunya. Ketika mau minum, jangan bohong. Kalau saya jumpa dengan Rasul ditanyakan kamu mabuk, nggak mau enggak. Satu tuh Bu. Ya, kedua, waduh ini stok beras sudah kurang, makanan sudah kurang. Malam harinya dipanggil oleh teman-temannya, ayo kita sekarang operasi, kita mencuri, ya, kita membunuh orang dan mengambil barang-barangnya. Ayolah siap. Kamu bawa apa? Saya bawa pedang, saya bawa golok. Udah kamu bawa tumbak aja. Ada tumbak saya juga ada. Ketika dia mengambil tumbak, langsung bergetar hatinya. Ya Allah, kalau saya ketemu Nabi, Rasul berkata, apakah kamu membunuh, apakah kamu mencuri? Lalu saya mengatakan mencuri. Saya malu. Wahai kawan-kawan, saya sudah masuk Islam. Syaratnya hanya satu, jangan berbohong. Saya nggak mau. Kamu bisa aja. Tidak. Aku tidak mau. Saya malu di hadapan Rasulullah kalau berbohong.
lulus 2, ya. Malam besoknya dia dipanggil oleh kekasihnya, wanita cantik jelita. Dia menyatakan, "Kang Mas, yuk kita nonton." Mun aya film nambah lagi tuh merenya. Aduh, menderu-deru di dalam dada dia. Waduh, kamu udah terlalu lama dengan aku. Aku ingin lakukan yang penting. Baru saja begitu, dia ingat kalau ketemu Nabi, kamu berzina tidak? Waduh, betapa malunya kalau aku mengatakan berzina. Tidak. Pulang kamu. Aku sudah masuk Islam. Syaratnya hanya satu dan mudah, adalah tidak berbohong. Jangan begitu Kang Mas, kan biasa kita melakukan itu. Enggak, pulang kamu. Aku tidak akan melakukan itu. Aku malu di hadapan baginda Nabi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Bapak dan Ibu, pemuda itu kembali kepada Rasulullah. Dia menangis. Dia berkata, "Ya Rasulullah, mabuk-mabukan, membunuh, mencuri, berzina yang kebiasaan aku lakukan, ya Rasulullah. Aku tidak melakukannya dan aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala." Rasul menyatakan, "Wallahu ghafurur rahim." Engkau akan mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Si pemuda itu kisah yang sahih di dalam hadis yang sering Abah sampaikan ke Bapak dan Ibu sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu, yang ketiga, bahwasanya 3 amalan iman, hijrah atau menumbuh kembangkan kepada perubahan yang lebih baik, berjuang di jalan Allah, kemudian ia akan merindukan kasih sayang Allah, dan pasti Allah akan memberikan kasih sayangnya. Tidak hanya itu, Allah pun memberikan ampunan bagi mereka. Kisah yang terakhir yang ingin Abah sampaikan dalam pengajian ini, 3 orang pemuda yang terperangkap di dalam gua. Masih ingat, Bu? Dia berjalan-jalan, ketiga pemuda itu kan. Ketiga pemuda itu jalan-jalan dan dia mencari tempat berteduh. Ketika mencari tempat berteduh, dia menemukan gua. Masuklah ke dalam gua. Tiga-tiganya, waduh, nyaman sekali kita bisa masuk ke dalam gua yang leluasa ini. Baru aja mereka menikmati duduk, mencari air yang celak di gua tersebut, ya. Begitu membuat kehausannya, ingin segera meneguk air itu. Tiba-tiba, bapak-bapak dan ibu-ibu, batu di mulut gua itu menutup gua itu penuh 100%. Gerak gitu. Wah, ketiganya siapa yang gak kaget, Bu? Dia berada di dalam terperangkap dan batu menutupi lubang gua itu. Kemudian ketiganya mendorong, ya, sekuat tenaga, tidak bergeser batu yang besar itu. Akhirnya ketiganya dia berkata, "Bukankah Allah itu akan memberikan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang saleh dan akan memberikan ampunan kepada kita? Adakah amalan-amalan yang pernah kita lakukan?" "Oh, ada," katanya. "Aku biasa memberi minum air susu buat kedua orang tuaku tiap pagi." "Oh, aku juga ada amalan saleh. Aku juga ada amalan saleh. Kita berdoa saja." "Saya yakin," katanya, "bahwa Allah itu akan memberikan kasih sayangnya dan ampun kepada kita dan akan membukakan batu yang besar ini." Mulailah seorang pemuda dia mengadakan kedua tangannya. "Ya Allah, aku ini sangat cinta kepada ibu dan ayahku. Tiap pagi aku selalu mengirimi susu unta, susu kambing, susu domba. Tiada lain agar mereka tetap sehat dan menyukai amalan-amalan yang baik yang aku lakukan. Jika itu adalah amal saleh yang aku lakukan kepada kedua orang tuaku, ya Rob, dan bisa aku jadikan sebagai pengundang kasih sayangmu, ya Allah, bukakan batu yang menutup gua ini." Selesai begitu, diaminkan oleh kedua pemuda yang lain. Bergeser, Bu, si batu itu. Ser. Wah, gembira sekali kan? "Ayo kita keluar." Wah, kepala juga belum masuk katanya ini. Kita dorong. Wah, nggak bisa. Giliran pemuda yang kedua. "Ya Allah, aku memohon kasih sayangmu. Suatu hari aku banyak pemuda-pemuda yang bekerja di tempatku. Dan suatu hari aku bagikan salary. Aku berikan upah ajron kepada mereka.
Tapi ada satu orang yang tidak ada, yang saat itu tidak mengambil gajinya, tidak mengambil salarinya. Ya Allah, aku menunggu dari tahun ke tahun sampai puluhan tahun. Ya Allah, aku khawatir tidak amanah, maka aku belanjakan. Mulai di tahun pertama aku belanjakan beli domba. Domba itu anak beranak dan menjadi banyak. Aku belikan unta, unta juga anak beranak. Aku belikan embe, embe juga anak beranak. Setelah sekian puluh tahun, pemuda itu datang, sudah tua ya Allah, dan ia meminta menuntut kepadaku salari yang belum dia terima. Aku meminta salariku, aku tunjukkan salarimu itu lautan domba, lautan unta, lautan embe, itulah salarimu. Ya Allah, dia marah dan dia berkata, jangan main-main dengan aku. Akan kubunuh kalau kau macam-macam dengan aku. Saat itulah aku berkata, ya Allah, demi zat yang ada kekuasaan di tanganmu, aku sampaikan dengan sejujurnya. Aku belanjakan salari buatmu itu kepada domba-domba. Domba-domba itu anak beranak, semakin banyak. Aku belikan ke unta, unta itu anak beranak. Aku belikan ke embe, embe itu anak beranak. Dan inilah buktinya, aku serahkan kepadamu. Ya Allah, dia menerima dengan menangis. Dia menerima dengan penuh kegirangan. Ya Allah, kalau itu menjadi amal solehku di muka bumi ini, tolong batu yang menutup gua ini, mohon untuk dibukakan ya Allah. Ibu, bapak, atas doa dan izin Allah, terbuka itu batu itu. Wah, alhamdulillah, mari kita keluar. Baru masuk kepala kita bertiga, tubuh kita belum bisa keluar. Giliran pemuda yang ketiga. Ya, pemuda yang ketiga ini menangis dan dia berkata, ya Allah, temanku yang pertama atas kesalehannya ia memberikan susu buat kedua orang tuanya. Temanku, sahibku yang kedua, dia begitu amanah ya Allah atas salary terhadap orang sampai ia memberikan harta kekayaan yang begitu luas. Aku tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan selain suatu saat aku membawa pacarku, kekasihku ke tengah hutan belantara ya Allah. Di tengah hutan belantara itu hanya monyet-monyet dan burung-burung yang menyaksikan. Aku sudah berdua dan aku sudah meniatkan amalan yang tidak benar, terhina di hadapanmu. Saat itulah ya Allah, aku tinggalkan wanita itu dan aku berkata, aku sayang kepadamu, tapi aku malu kepada Allah Tuhanku. Aku pergi. Ya Allah, pemuda itu menangis. Pemuda yang ketiga itu, dia terseduh-seduh Bapak dan Ibu. Ya Allah, demi harga diriku, demi marwahku, ya Allah, aku tidak melakukan kebiadaban, perbuatan keji dengan wanita yang aku cintai itu, ya Allah. Jika itu semua akan mengundang kasih sayangmu, izinkan ya Allah batu yang menghalangi gua ini bisa terbuka. Bapak dan Ibu, batu itu terbuka semuanya. Dan ketiganya barulah ya sujud syukur. Dan mereka tunggang lenggang keluar. Mereka berkata, inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin Bapak dan Ibu, Pak Haji Epi disambung dengan ibu-ibu yang lain, bapak-bapak yang lain, bangun di keheningan malam, itu bisa kita minta kepada Allah bahwa kasih sayangnya akan dicurahkan kepada kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Amaliyah itu adwa muha wa idqollah. Membangunkan itu bukan hal yang mudah, bangun di sepertiga malam. Kalau orang sudah terbiasa bangun di sepertiga malam, sulit untuk tertidur di sepertiga malam. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, silaturahim yang kita sering, apakah jalan-jalan keluar kota, apakah di kota Bandung, apakah di mana, apakah di rumah, apakah di kelewok bebek dan sebagainya. Ini kedua kali di tempat bebek gitu kan ya. Tapi subhanallah, yakin bahwa itu semua ya luar biasa. Di bebek mana Abah? Pernah ikut juga? Ya. Bilang
mah ya akan makan dengan paha bebek mah. Ya bagus ya lah sok cenah lah. Biar ayahna teu puyeng wae nya teu leuleus nah gitu. Cugan ai ku bebek mah cenah ayah teh cenah ningali nu sanes oge gagah cenahnya seperti ningali mama. Ka mana wae juga mah gitu. Itulah Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita gapai kasih sayang Allah. Abah mah merindukan dan mendoakan ibu-ibu dan bapak pertemuan ini untuk 100% itu walau alam ya, apalagi yang sudah dipanggil saudara-saudara kita di alam barzah sekarang ya. Yakinlah Bapak dan Ibu sekalian bahwa ini semua adalah amal saleh yang akan mengundang kasih sayang Allah. Kenapa? Karena iman kita, karena maksud kita untuk merubah ke hal yang lebih baik. Maksud kita untuk apa? Untuk berjuang di jalan Allah dengan sedekah kita, dengan amalia-amalia kita, bersedekah kita dimanapun kepada siapapun itu akan menjadi hijab kita. Ya, itu saja barangkali dari Abah. Saking sononya Abah, wah pokoknya mereka kabur kabar gitunya. Karena sekarang itu alhamdulillah biasanya manasik itu sampai asar bu, sekarang mah sampai duhur. Jadi sebelum zuhur Abah kabur, Abah balik kabur nyawios. Nah, Abah haji khusus yang Abah ingin ngajak juga haji khusus, Abah gitu ya. Jadi Abah doakan semoga kita bisa berkumpul apakah umroh atau haji khusus lagi ya kan. Kita bersama-sama gitu ya mengenang perjalanan kita gitu dan akan menjadi teladan. Abah yakin akan menjadi teladan. Terus amal-amal ini kita laksanakan sehingga kita akan mengokohkan diri kita untuk berada pada kebajikan. Insya Allah. Ibu, doa yang selalu Abah ajak ke ibu-ibu, keberkahan. Allahumma barikli fi umri wa barikli fi zurriyati wa barikli fi jihadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikli fi umri wa barikli fi zurriyati wa barikli fi jihadi. Ya Allah, berkahilah umurku, berkahilah keturunanku, berkahilah perjuangan hidupku. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dzanban maghfuran wa amalan sholihan mutaqabbala. Ya Allah, kami telah melaksanakan ibadah haji 7 tahun yang silam ya Rabbana. Bahkan kami telah melaksanakan umroh mengulang beberapa kali. Jadikanlah haji dan umroh kami adalah yang mengalirkan kebajikan dalam dimensi kehidupan kami ya Rabbana. Jadikanlah amal-amal kami adalah amal-amal yang kau jaga dengan kebajikan. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Rabbana. Kami sampaikan ya Allah kepada suami kami tercinta, istri kami tercinta, saudara kami tercinta yang telah mendahului kami berada di alam barzah. Anugerahkanlah nikmat kubur ya Allah. Nikmat kubur, nikmat yang kau kasih sayangi mereka ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Juga kami ya Rabb, berikan bimbingan kami untuk selalu merindukan surgamu dan kasih sayangmu ya Allah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Ya Allah, beri kemampuan agar kami bisa terus dekat kepada surgamu ya Rabb dengan berbagai cara, berbagai upaya yang kau ridhoi ya Allah. Dan berikan kemampuan kepada kami agar kami bisa menjauhkan diri kami dari neraka-Mu ya Allah dengan kemampuan kami ya Allah. Allahumma barik li fi umri wa barik li fi dzurriyyati wa barik li fi jihadi. Ya Allah, berkahi umur-umur kami ya Rabb. Panjang usia kami tetap berkah, pendek usia kami tetap berkah yang kau curahi dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, berkahi anak cucu kami, keturunan kami ya Rabb. Semoga mereka menjadi al-baqiyatus sholihat yang akan mendoakan kami menuju kepada surga-Mu ya Allah.
mahligi kebajikan di hadapan-Mu. Ya Rabbana, berkahi perjuangan hidup kami, berkah di dunia dan juga akan menuai bahagia di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hatur nuhun Bapak Ibu, billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.